sini tempat saya mengajar. Dan di sini tempat saya belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Meilani Wardani. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 LPTK Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Program Studi Pendidikan Matematika. Saya merupakan guru matematika di SMA Negeri 1 Manonjaya. Dalam video kali ini, saya akan menunjukkan video pembelajaran pada kelas 12 dengan materi peluang kejadian bersyarat. Adapun model pembelajaran yang saya gunakan yaitu model Problem Based Learning (PBL) dengan menggunakan pendekatan saintifik dan tipek. Semoga video pembelajaran ini bisa bermanfaat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan ketua kelas pimpin doa. Siap, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa. Silakan lihat kondisi sekeliling kalian, apakah ada sampah atau tidak? Ya, ada. Baik. Sekarang Ibu akan mengecek kehadirannya. Adia, Ajat, Alia, Amalia, izin, Anissa, izin. Kemana? Ada keperluan. Azmal, hari ini banyak yang izin ya. Baik. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Sudah siap untuk belajar? Siap. Alat tulisnya sudah dipersiapkan? Sudah. Silakan. Yang belum persiapan alat tulisnya. Sudah siap alat tulisnya? Sudah. Bukunya, pulpennya sudah disiapkan ya? Baik. Sekarang Ibu akan mengingat materi-materi sebelumnya tentang peluang ya. Yang pertama ada aturan penjumlahan. Apa yang dimaksud dengan aturan penjumlahan? Beberapa kejadian yang sekaligus terjadi. Aturan perkalian. Beberapa kejadian yang semuanya sekaligus terjadi. Kemudian apa bedanya permutasi dan kombinasi? Ya, benar. Permutasi diperhatikan urutannya, sedangkan kombinasi tanpa memperhatikan urutannya. Kemudian rumus permutasi
sama dengan N faktorial N faktorial dibagi N dikurangi R faktorial. Kombinasi apa rumus kombinasi? Ya, R dari N sama dengan N faktorial kali R faktorial. Ada namanya permutasi siklis. Apa itu permutasi siklis rumusnya? N dikurangi 1 faktorial. Ada namanya permutasi unsur yang sama, rumusnya N faktorial dibagi huruf-huruf yang sama. Kemudian ada peluang saling bebas, rumusnya peluang A gabung B sama dengan peluang A ditambah peluang B. Ada namanya peluang tidak saling lepas. A gabung B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang A iris B. Terakhir peluang saling bebas. Peluang A iris B. Sekarang Ibu akan membuat games tentang mengingat materi sebelumnya. Ya. Nanti Ibu akan tampilkan soal. Kemudian yang sudah menjawab, kalian boleh acungkan tangan. Nanti Ibu akan mempersilahkan namanya untuk menyebutkan jawabannya. Games yang pertama, silakan. Yang sudah boleh acungkan tangannya. Oh, Rizky. Silakan Rizky. 9, dari mana 9? Ya, karena ini merupakan materi aturan penjumlahan. Kita lihat jawabannya. Ya, benar, tepuk tangan untuk ini. Games yang nomor 2. Silakan. Berapa banyak cara dapat disusun dari kata sekolah? Silakan hitung. Ya, silakan tulis. 7. Kurang tepat. Yang lain? Berapa cara dapat disusun dari kata sekolah? Rizky? 5.041. Kita lihat. 5.040. Salah. Hitung ya. Sedikit lagi. Yang ketiga, di dalam satu ruangan terdapat 5 orang yang bersalaman satu dengan yang lainnya. Tentukan banyaknya salaman yang dapat terjadi. Nah, silakan. Kira-kira itu permutasi atau kombinasi? Rizky 25 salah. Kurang tepat. Silakan yang lain. Muhammad Gaddafi 10. Kita lihat. Ya, benar, tepuk tangan. Yang terakhir, nomor terakhir. 2 buah dadu ditos, tentukan peluang jumlah kedua dadu sama dengan 4 atau 6. Silakan. Cynthia, berapa? 1/6. Yakin 1/6? Kurang tepat sepertinya. Silakan Rizky. 1 kurang tepat. Ya, yang lain?
Berarti kan kejadiannya ada dua ya. Yang pertama jumlahnya 4, yang kedua jumlahnya 6. Ada kata kunci atau kira-kira saling lepas, tidak saling lepas, atau saling bebas? Silakan, ada yang mau jawab? Ya, silakan Dalfa. 2/9. Kita lihat jawabannya. Ya, benar, 2/9. Bagi peserta didik yang sudah mampu menjawab soal untuk mengingat materi sebelumnya sudah baik, tingkatkan. Dan bagi yang belum, tingkatkan lagi belajarnya. Nah, sekarang Ibu akan menampilkan motivasi tentang ilmu. Perhatikan ya. Motivasi tentang ilmu. Barang siapa yang hendak menginginkan dunia, maka hendaklah ia menguasai ilmu. Barang siapa menginginkan akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, dunia dan akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu. Hadis riwayat Ahmad. Perilaku orang yang berilmu. 1. Tenang dalam berpikir, bersikap, dan berperilaku. 2. Suka kenyamanan, keamanan, dan ketertiban. 3. Selalu berwajah ceria dan lapang dada. 4. Berusaha mengembangkan ilmu yang dimiliki. 5. Beraktivitas yang bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Terima kasih. Jadi ilmu itu penting kan? Jadi ada juga hadis yang menerangkan bahwa kalau kita mencari ilmu, kita itu sedang berjalan menuju surga gitu ya. Jadi ilmu itu penting. Untuk pembelajaran kali ini kita akan memasuki tentang peluang kejadian bersyarat. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Kompetensi dasar yang pertama, mendeskripsikan dan menentukan peluang kejadian majemuk, peluang kejadian-kejadian saling bebas, saling lepas, dan kejadian bersyarat dari suatu percobaan acak. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang kejadian majemuk, peluang kejadian-kejadian saling bebas, saling lepas, dan kejadian bersyarat. Tujuan pembelajaran kali ini melalui model problem based learning dengan menggunakan pendekatan saintifik dan tipek, maka yang pertama, peserta didik dapat menganalisis peluang kejadian bersyarat dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang kejadian bersyarat. Skenario pembelajaran hari ini, yang pertama orientasi, yang kedua diskusi, yang ketiga presentasi, dan yang keempat evaluasi. Nah, ini contoh permasalahan yang ada pada peluang kejadian bersyarat. Dalam sebuah kotak terdapat 6 bola merah dan 5 bola biru. Jika sebuah bola diambil dalam kotak tersebut berturut-turut sebanyak 2 kali tanpa pengembalian, tentukan peluang yang terambil kedua-duanya bola merah. Ketika Ibu belum memberikan bahan ajar, nah ini ada permasalahan, kira-kira ada yang bisa menyelesaikan tidak? Ada berapa peluang terambil kedua-duanya bola merah? Ada yang mau mencoba? Kalau tidak, Ibu akan memberikan bahan ajar dan LKPD. Silahkan kalian duduk per kelompok, kelompok 1 sampai kelompok 5. Muhammad Kadapi, boleh bantu Ibu? Silakan duduknya per kelompok. Per kelompok. Nah, iya sama. Per kelompok sampai ya. Kita membantu.
Silakan kalian bekerja sama. Kalian boleh cari materi dari buku paket ataupun internet ya. Silakan. Nanti Ibu akan berkeliling melihat kerja sama kalian. Model pembelajaran yang digunakan pada pertemuan kali ini adalah problem based learning. Sedangkan metode pembelajarannya adalah diskusi dan tanya jawab. Diskusinya dilakukan secara berkelompok. Kalian boleh mencari materi dari buku catatan atau dari internet. Waktunya 3 menit lagi. Setelah waktunya habis, silakan bagi kelompok yang siap mempresentasikan hasil kerjanya ke depan. Silakan kelompok mana yang siap untuk mempresentasikan hasil kerjanya? Kelompok 5 ya, silakan kelompok 5 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja sama dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Iris Kartika Muda. Saya Indra. Perkenalkan, masalah nama Padi. Saya Azman lagi Nurihak. Jadi masalah 1 yaitu diketahui A dan B dua kejadian pada ruang sampel S dengan peluang A sama dengan 1/4, peluang B sama dengan 1/5, dan peluang A di B sama dengan 1/20. Nilai dari peluang kejadian A dengan syarat kejadian B telah terjadi lebih dahulu. Penyelesaian, peluang A sama dengan 1/4, peluang B sama dengan 1/5, peluang A diiris peluang B sama dengan 1/20. Peluang A iris B yaitu 1/20. 1/1/5 sama dengan 1/20 dikali 5/1 sama dengan 5/20 atau sama dengan 1/4.
Jadi peluang kejadian A dengan syarat kejadian B telah terjadi lebih dahulu adalah 1/4. Terima kasih. Dapat dipahami? Ya. Oke, lanjut ke masalah yang kedua yang akan dijelaskan oleh saudara Elsa. Dalam sebuah kotak terdapat 6 bola merah dan 4 bola putih. Jika sebuah bola diambil dalam kotak itu berturut-turut sebanyak 2 kali tanpa pengembalian, tentukan peluang yang terambilnya kedua-duanya bola merah. Penyelesaian: peluang A terambilnya bola merah pada pengambilan pertama sama dengan 6/10. Oke, untuk masalah yang ketiga akan dijelaskan oleh saudari Indri. Masalah ketiga, di dalam sebuah mall terdapat 12 ibu-ibu dan 4 orang remaja yang sedang berbelanja. Akan dipilih secara acak 3 orang untuk mendapatkan undian hadiah dan setiap orang hanya berhak memperoleh satu hadiah. Peluang kejadian jika ketiga undian dimenangkan oleh ibu-ibu adalah penyelesaian. Peluang A, peluang terpilihnya ibu-ibu yang pertama sama dengan 12. Peluang B dengan syarat A, peluang terpilihnya ibu-ibu syarat pertama ibu-ibu sama dengan 11/15. Peluang C dengan syarat B. Dapat dipahami? Ya. Oke, lanjut ke kesimpulan. Dari soal-soal yang diberikan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam peluang bersyarat terdapat suatu konsep di mana dua kejadian dapat disebutkan sebagai kejadian bersyarat atau kejadian yang saling tergantung. Peluang kejadian dengan syarat peluang kejadian A dengan syarat kejadian B terjadi terlebih dahulu memiliki rumus. Peluang A dengan syarat B sama dengan peluang A iris B pada peluang B. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketika kelompok 5 sudah mempresentasikan, apakah kelompok lain ada yang menanggapi? Misalkan ada yang berbeda jawabannya? Sama? Nomor 1 hasilnya berapa? 1/4. Nomor 2? 1/3. Nomor 3? 11/28. Kesimpulan hari ini, peluang kejadian bersyarat bagaimana? Kesimpulannya? Kesimpulannya kemarin? Peluang kejadian A dengan syarat kejadian B terjadi terlebih dahulu memiliki Maka rumusnya? peluang A dengan syarat B sama dengan peluang A iris B pada peluang B. Peluang B. Kemudian jika peluang yang kedua? Kemudian juga peluang kejadian B dengan syarat kejadian Kejadian A terlebih dahulu, maka rumusnya peluang A iris B dibagi peluang A. Ibu akan mengapresiasi bagi kelompok terbaik untuk pertemuan hari ini. Dilihat dari kerjasama dan mampu ke depan ya dengan percaya diri, maka piagam penghargaan akan diberikan kepada kelompok 5. Silakan perwakilannya ke depan. Ya. Itu di print di laminating. Baik, Ibu akan mengumumkan untuk sikap, keterampilan, dan pengetahuan hari ini. Untuk pengetahuan sudah baik, keterampilan dilihat dari diskusi kelompoknya sudah baik, dan untuk sikap karena masih ada yang banyak yang izin, sakit, dan tanpa keterangan, jadi harus diperbaiki pada pertemuan selanjutnya. Sekarang silakan duduknya biasa lagi. Ibu akan memberikan evaluasi tentang pelajaran hari ini dengan cara kuisis.
Tapi kalian tetap harus menuliskan jawabannya. Nanti yang sudah langsung dikumpulkan, ibu langsung menilai ya. Yang tercepat, tepat, dan benar caranya. Sok duduknya biasa lagi. Silakan kalian buka kuisisnya. Untuk kode permainannya 165545. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan hari ini dievaluasi dengan kuisis. Silakan. Yang sudah boleh dikumpulkan. Semuanya sudah mengumpulkan? Baik, kalau sudah, Ibu akan mengumumkan hasil pengerjaan kuisis kalian. Baik, untuk hasil evaluasi untuk pertemuan kali ini tidak ada yang mendapatkan nilai yang sempurna. Paling sedikit salahnya 1. Ada lebih dari 5 orang yang mendapatkan poin yang sama, tapi Ibu ambil 5 yang tercepat. Untuk orang-orang yang tercepat, silahkan ke depan. Dalva, Natisa, Naika, Cynthia, dan Rahmadian. Silakan ke depan. Terima kasih. Untuk
pertemuan selanjutnya. Oh, iya. Nah, kalian bagi yang belum paham dan belum mengerti untuk pertemuan hari ini tentang peluang kejadian bersyarat, nanti Ibu akan share link YouTube ya untuk menjelaskan yang pertemuan hari ini. Pertemuan selanjutnya, persiapkan sebaik mungkin kalian belajar karena akan menghadapi ulangan harian ya, satu bab. Ya. Silakan berdoa pimpin oleh Muhammad Kadafi. Siap berdoa. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.